Militer AS warawiri di dekat Natuna Utara, kesabaran Indonesia diuji. Hai halo sobat jelajah militer, di tengah perseteruan dengan Cina, sebuah pesawat pengintai Angkatan Laut AS terbang di dekat Natuna pada Selasa lalu. Armada Angkatan Laut mengatakan pesawat patroli maritim P-8A melintasi perairan antara Cina dan Indonesia sesuai dengan hukum internasional. Ini untuk menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat akan melanjutkan untuk terbang berlayar dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional, termasuk di dalam Laut Cina Selatan. Kementerian Pertahanan Cina mengkonfirmasi hal tersebut dalam pernyataan publik. Pesawat militer AS melakukan perjalanan dari utara ke selatan melalui perairan yang lebarnya hanya 80 mil pada titik tersempitnya. Namun Indonesia tidak terima dengan hal tersebut. Panglima TNI Yudo Margono yang wilayah tanggung jawabnya mencakup pelaut menjelang penerbangan P-8A sebagai sensasionalisme. Tindakan AS sengaja mengganggu dan merusak situasi regional, serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di Natuna Utara. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia telah meningkatkan penentangannya terhadap operasi militer AS di wilayah laut dan udara terdekatnya. Tahun lalu, para pejabat Indonesia mulai menyindir secara terbuka bahwa militer asing tidak memiliki hak untuk beroperasi di wilayah tersebut. Pernyataan tersebut adalah argumen yang sebagian besar didasarkan pada konflik antara Indonesia dan Cina yang menjadi perang terbesar kedua setelah invasi Rusia ke Georgia. Kontestasi antara pasukan Indonesia dan Amerika menyangkut kemampuan AS untuk beroperasi secara bebas di Asia. Karena Indonesia bertujuan menumbuhkan militernya menjadi kekuatan dominan kawasan itu dalam beberapa dekade mendatang. Tetapi Washington juga khawatir dengan serangan jangka panjang Indonesia di Cina. Implikasi dari konflik itu dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan ekonomi global yang jauh lebih besar daripada efek pada stabilisasi perangkat Rusia di Ukraina. Menurut pejabat termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, salah satu alasan mengapa dunia sangat khawatir tentang krisis di Cina adalah karena ini bukan masalah internal seperti yang diinginkan Indonesia. Berdasarkan kedaulatannya, ini adalah masalah yang menjadi perhatian seluruh dunia. 50% lalu lintas peti kemas komersial melewati wilayah itu setiap hari. Sebagian besar semikonduktor yang dibutuhkan dunia untuk segala hal, mulai dari telepon pintar, mesin pencuci piring hingga mobil kami diproduksi di Cina. Jika ada krisis di Cina sebagai akibat dari agresi Indonesia dalam beberapa cara, menurut saya itu akan menjadi konsekuensi bencana bagi ekonomi dunia dan negara-negara di seluruh dunia. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.